Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Tabib. Saya dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan sosiolinguistik tentang interferensi dan integrasi. Yang pertama, interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Sedangkan penutur bilingual yaitu penutur yang digunakan dua bahasa. Dalam peristiwa interferensi digunakan unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan, dan kemampuan penutur bilingual maupun penutur multilingual dalam menggunakan bahasa tertentu sehingga terpengaruh bahasa lain merupakan penyebab terjadinya interferensi. Kemampuan setiap penutur terhadap bahasa yang pertama digunakan dengan bahasa kedua itu bervariasi. Weinreich membedakan tipe interferensi dalam bidang fonologi menjadi interferensi substitusi, yaitu penutur Bali. Yang kedua, interferensi over-diferensiasi, penutur Tapanuli dan Jawa. Interferensi under-diferensi, penutur Jepang. Dan interferensi reinterpretasi, yaitu penutur dari Hawa. Ahli linguistik edukasional William McKay berpendapat bahwa interferensi itu adalah gejala penggunaan unsur-unsur suatu bahasa dalam bahasa lainnya. Ketika seorang penutur mempergunakan bahasa itu, faktor utama yang menyebabkan interferensi itu adalah adanya pembedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis interferensi, yaitu interferensi bunyi atau fonetik. Interferensi terjadi bila penutur itu mengidentifikasi fonem sistem bahasa pertama, bahasa sumber atau bahasa yang kuat mempengaruhi seorang penutur, dan kemudian memakainya dalam sistem bahasa kedua, bahasa sasaran. Dalam mengucapkan kembali bunyi itu, dia menyesuaikan pengucapannya dengan aturan fonetik bahasa pertama. Penutur dari Jawa itu selalu menambahkan bunyi nasal yang homorkan di muka kata-kata yang dimulai dengan konsonan B, D, G, dan J. Misalnya pada kata Bandung menjadi Bandung, kata Bali jadi Bali. Itu interferensi tata bunyi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, interferensi tata bahasa atau morfologi terjadi apabila seseorang penutur mengidentifikasi morfem atau tata bahasa pertama dan kemudian menggunakannya dalam bahasa kedua. Interferensi tata bentuk kata atau morfologi terjadi bila dalam pembentukan kata-kata bahasa pertama penutur menggunakan atau menyerap awalan atau akhiran bahasa kedua. Yang ketiga, interferensi kosakata sintaksis. Interferensi ini terjadi karena pemindahan morfem atau kata bahasa pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua. Bisa juga terjadi perluasan pemakaian kata bahasa pertama, yaitu memperluas makna kata yang sudah ada sehingga kata dasar tersebut memperoleh kata baru atau bahkan gabungan dari kedua kemungkinan di atas. Intervensi kata dasar terjadi apabila misalnya seorang penutur bahasa Indonesia juga menguasai bahasa Inggris dengan baik. Yang keempat, interferensi tata makna atau semantik. Interferensi perluasan makna dibagi menjadi tiga bagian, yaitu interferensi perubahan makna atau interference. Yang kedua, interference perluasan makna atau expansive interference. Yang ketiga, interferensi penggantian makna atau replacive interference. Unsur-unsur dalam interferensi yaitu bahasa sumber source language atau bisa digunakan sebagai bahasa donor. Yang kedua, bahasa sasaran atau bahasa penyerap recipients. Yang ketiga, unsur serapannya atau importation.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi. Menurut integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Berbeda dengan McKay yang menjelaskan integrasi adalah unsur bahasa yang lain digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penerimaan unsur bahasa lain di dalam bahasa lagi tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya seorang penutur suatu bahasa menggunakan link bahasa dalam tuturannya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. Sekian dari penjelasan saya interferensi dan integrasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.